bakal tetap menuju sedikit ke perairan. So kita bakal lihat dari BTR dengan 3 anggota mereka harus bertahan di balik asap. Menahan gempuran dari tim GD yang masih menahan di bagian high ground mereka. Ini pembuktian untuk GD apakah mereka mampu untuk menghadapi Raja Dunia di kala itu. Sudah berhasil mendapatkan satu ternyata Daibot mendapatkan satu pemain. Zuxi bakal langsung dilemparkan Nades. Karena high ground ini bakal berbahaya banget buat Red Aliens. Nades sudah mulai melambung tinggi jauh mengarah ke udara. Akan segera meletup namun masih belum bisa memberikan damage cicilan ke arah tim Red Aliens. Tapi bakal dipesan Luxi. Berhasil diamankan kali ini. Gitz begitu percaya diri. Ryzen masih melakukan defense berhasil namun berhasil diamankan juga oleh Gitz. Kali ini Red Aliens bahkan harus dipulangkan di urutan ke-13. Betul, dengan membawa 4 poin kill dan GD Gitz benar-benar Pede banget loh mereka. Pede banget, menunjukkan bahwa mereka memang pede dan layak bermain di PMPL. Gokil banget, tingkat kepercayaan diri yang begitu besar dilakukan oleh GD Gitz pendatang baru dari PMCO. Ya luar biasa banget permainan mereka benar-benar menunjukkan kualitas mereka di game pertama kali ini dengan men-take down tim BTR. Tapi baik lagi ini masih game pertama nih Pas. Ya ini masih di game yang pertama juga masih bisa diamati dengan sangat baik kali ini. Kalau kita berpindah ke arah tim lain ada Geek Fam yang sedang mendapat tekanan bertemu dengan tim 69 di mana Mort sudah berhasil diamankan langsung tersungkur lesu menuju ke arah tanah. Tapi masih ada cover yang cukup banyak karena mereka mendapatkan satu lempengan yang bagus. Menahan tembakan dari tim 69. Tembakan ya bukan granat. Betul dan kita bakal dari seorang Avatar for You menumbangkan satu pemain lagi dari tim Geek. Mereka nggak bisa bergerak kemana-mana. Terus dihujani ledakan dan juga Molotov dan tampaknya Geek benar tertekan di ujung zona kali ini. Betul, bahkan Mort udah diselamatkan. Kali ini terkena out lagi karena ada lemparan utilities yang begitu komit. Satu diantaranya sudah dipulangkan ke arah lobby. Kali ini hanya bertahan dengan 2 player yang masih aktif. Di mana satu sedang berusaha untuk di revive. Tapi tadi cek ngotot banget buat menembus smoke-smoke yang cukup tebal. Mungkin ada 7-8 smoke yang sudah di set up di depan dari 69. Tapi mereka masih percaya diri. Ada Nate yang dilemparkan, meledak begitu aja. Hanya sekedar splash damage yang diterima oleh seorang Avatar. Ya kita bakal lihat dari tim 69 juga tampaknya tertekan. Tapi dari tim Geek kali ini harus pindah posisi karena zona mulai menghimpit mereka. Dan benar saja Avatar for You ter-take down dengan ledakan bom yang begitu baik. Dan kita bakal perhatikan serangan juga dari tim Geek. Tampaknya keluar dari area mereka dan sudah mulai masuk ke area zona. Betul, dan No Mercy dari Aura juga berhasil mendapatkan pemain-pemain dari tim 69 di mana 69 terlalu fokus tadi menuju ke arah Geek Fam. Kali ini bakal ditahan oleh Mort yang dikenokin tadi. Kali ini Mort yang bakal menjadi palang pintu untuk menahan pergerakan dari 69. Kalau kita perhatikan di arah tim lain, Victim punya compound, dia udah set up smoke juga dan ada Bonafide yang berusaha untuk meretake compound dari Victim. Tapi Victim Rocky kali ini bakal ada spray through the smoke, running shoot untuk mendapatkan korban berikutnya. Namun masih belum bisa mendapatkan target yang dia inginkan. Yes, kita bakal lihat juga dari tim Victim tampaknya memiliki satu shot yang sangat mengcover area depan mereka. Takai nggak bakal bisa nembakin ke area Victim kecuali mereka keluar dari shake mereka yang tampaknya GD bakal bertemu dengan Eagle 35 di mana Just Space akan tertumbangkan dan GD hanya menyisakan 2 pemain mereka. Betul, tekanan cukup berat kali ini dialami oleh GD apalagi mereka berada di barisan bibir pantai di mana itu open field, gak ada obstacle sama sekali. Bahkan dari seorang Booms masih bertahan untuk melakukan proning. Kali ini dari GD hanya menyisakan 2 pemain aktif. Yes, kita bakal lihat juga dari tim Boom tampaknya mendapatkan posisi yang sangat-sangat enak nih. Sangat optimal kalau mereka pengen menjaga area mereka dan benar-benar free shot. Tapi what a nice shot juga dari tim GD. 6 kill dikantongi oleh tim Gens Dogma Gits. Betul, bahkan mereka bertahan di posisi ke-9 dengan 24 orang yang masih bermain saat ini. Boom menjaga angle-nya dengan sangat baik. Kali ini tidak membiarkan GD lebih leluasa dalam melakukan pergerakan. Tapi Airwolf, serigala kita terjebak di arah air. Ya, mereka masih berenang saja dan tampaknya Geek Fam juga bakal tertumbangkan dengan membawa 2 kill di peringkat ke-9. Wait, gue bingung. Granatnya Mort ngebunuh temannya sendiri. Kepantul mungkin ya? Mungkin ada panic attack juga karena ketika melempar granat udah mulai di-cook, tiba-tiba ada tembakan dari tim lain. Oke, kita bakal perhatikan serangan juga di mana kita bakal lihat tengah-tengah zona ada satu tim. Tim warna ungu itu belum terlihat ya tim yang mana, tapi tampaknya Oh itu Void. Void ya? Ya benar-benar tengah zona banget. Ya, Void benar-benar ada di center circle, posisi mereka bagus banget untuk kali ini. Dan kalau kita perhatikan dari GD, mereka bakal bergerak ke arah kanan di mana Booms bakal berusaha untuk melakukan revive ke arah start. Tapi Victim punya angle ke arah dia dan Takai pun terspot. Untung tadi Bobs tahu kalau ada satu pemain Takai di seberang sana. Kalau nggak sadar itu Bobs yang bakal kenok. Betul, kita bakal lihat sekarang juga dari tim Victim langsung mengirim satu orang untuk menuju ke arah Misery. Dan tampaknya dengan asap yang dilempar untuk mengcover vision musuh ini bakal berhasil revive-nya. Yang kita bakal lihatnya adalah juga Airwolf yang kayaknya cuma bisa berenang di air. Menghindari tembakan peluru panas dari tim Boom. Ya, tapi so far so good lah apa yang dilakukan sama tim Airwolf. Mereka lebih memilih untuk berenang, tidak terkena tembakan. Tapi yang menjadi kerugian adalah mereka nggak bisa nge-counter tembakan yang ditembak sama tim lawan. Iya, itu menjadi PR juga dan kita bakal lihatlah berapa lama mereka bisa bertahan di bagian perairan. Di lain sisi kita perhatikan juga ada beberapa tim yang masih lengkap dengan anggota-anggota mereka. Ada Boom tinggal 3 ya, berarti yang lengkap tinggal Void doang. Betul, Void masih dapat pemain, Aero tinggal 2 pemain, terus Aura 2, Victim 3, GD 2.
Boom 3, betul. Boom 3 seperti yang udah dibilang sama Wolfie dan barusan kali ini dari tim Airwolf mereka kehilangan satu pemain mereka lagi. Berarti hanya menyisakan satu orang aja. Tapi di sisi lain bakal ada close combat kali ini Boom harus tersungkur. Bahkan tidak hanya Boom pemain dari GD sampai ke GD-nya juga dipulangkan ke arah lobby. Yes, dengan 2 kill dengan peringkat 5 untuk Airwolf dan tampaknya dari tim Aura juga masih bertahan tanpa cover yang memadai ya. Hanya tinggal berdua kali ini dan hanya mengandalkan satu gundukan kecil banget untuk menghindari tembakan dari tim Void. Tapi maybe langsung mendapatkan seorang Mercy dengan lemparan bom menumbangkan 2 pemain dari tim Aura. Betul, berhasil mendapatkan korban-korban untuk nge-clear area sebelah kiri mereka. Aura dipulangkan kali ini top 3. Tinggal 3 tim saja yang tersisa antara Victim, Void dan juga Boom Esports. Spray yang begitu bagus. Kali ini mendapatkan 2 pemain. Void punya kontrol area yang begitu bagus. Boom belum mau fight karena mereka ingin mendapatkan placement yang lebih baik lagi. Momentum belum didapatkan tapi sepertinya dari Aimbot bakal komit untuk menembak menuju ke arah Void. Void tersungkur 2 pemain mereka ini bakal mendapatkan sebuah momentum yang sangat legit untuk tim Void. Betul, tembakan terus bertubi dilontarkan juga ke arah lawannya. Tapi yang paling enak adalah tim Boom. Mereka berdiam-diam mencari informasi dan mengumpulkan posisi mereka dulu ya. Untuk melihat bagaimana mereka bisa men-take down Void dan juga Victim. Ya, kali ini untungnya dari Victim juga mereka mendapatkan satu shake ya. Jadi bisa mengcover beberapa tembakan yang nantinya bakal dikasih oleh Boom Esports. Dan sudah melihat pergerakan Blue Zone yang berikutnya lagi. Circle akan mengecil ke arah mana. Kontrol area begitu bagus diamankan oleh Victim dan juga Void. Dimana Boom juga punya kontrol yang bagus. Kali ini mendapatkan ya semua punya beberapa obstacles yang plus minus lah. Betul, kita bakal gain juga dari tim Boom-nya pelan-pelan masih mencari informasi. Tapi dari tim Boom mereka tampaknya belum ketahuan oleh tim Void dan juga tim Victim. Sehingga mereka sedikit diabaikan dulu sementara ini. Tapi zona lagi-lagi dan lagi-lagi menuju ke arah Void yang berada tepat di center dari zona. Betul, kali ini bakal langsung spray begitu aja, spray through the smoke, bahkan maybe berhasil mendapatkan satu orang, Ponbi juga berhasil diamankan, maybe mendapatkan 2 pemain dari Boom dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dengan vehicle explosion. Kali ini Void mendapatkan 5 poin kill, mereka berada di tengah-tengah circle dan hanya mereka saja yang sudah touchdown di circle ke-6. Betul, benar-benar diuntungkan secara zona dan mereka bisa mengontrol keuntungan mereka. Kita bakal kini dari tim Victim dan juga tim Boom, ini bakal sangat sulit mereka tembus apalagi untuk Boom yang hanya menyisakan 1 player lagi dan maybe kill demi kill dikantong oleh mereka, bahkan 3 kill dari total 5 kill timnya berasal dari maybe. Gila, ini nge-splitnya bagus banget dari Void. 2-1-1 setup split yang begitu bagus untuk menahan pergerakan dari 2 tim lain yang tersisa. Boom hanya menyisakan Hijrah, sementara dari Victim mereka menyisakan 2 pemain yang masih aktif. Ada Bobs dan juga Fajar yang masih bisa bangkit, sementara Mystery sepertinya bakal dibiarkan begitu aja bleeding out karena momennya udah gak dapetin lagi, plus mereka masih harus bergerak masuk ke dalam zona. Ya, kita bakal gain dari seorang maybe pelan-pelan. Sudah melok ke bagian Hijrah tapi belum sampai menumbangkannya dan Debs dengan tembakan DP-nya langsung menumbangkan 1 pemain dan langsung tim Victim hanya sisakan dengan seorang Fajar bertahan seorang diri. Betul, dan Hijrah juga bakal langsung diamankan. Kali ini 4 lawan 1, Void mendapatkan momentum yang begitu bagus. 8 poin kill dikumpulkan oleh Void. Last man standing berada di balik 1 box. Fajar sudah mulai spot, 1 orang berhasil diamankan, bahkan langsung dipulangkan menuju ke lobby. Tapi 2 pemain Fajar berhasil mendapatkan 2 pemain dari Victim dari Void, sorry. Tinggal 2 lawan 1. Ya, kita bakal ada seorang Fajar, apakah dia membalikkan keadaan dan membuat yang mustahil menjadi real kali ini. Kita bakal ada Fajar lemparan bom menuju ke bagian seorang Debs yang berada di dalam Shack. Kalau bomnya sampai masuk ke Shack, ini bisa langsung knock Debs juga, tapi tampaknya maybe dan juga Debs masih bermain dengan sangat hati-hati. Kita bakal lihat dari seorang Fajar yang tadinya terlihat sulit, sekarang benar-benar menjadi satu chicken yang mungkin bisa diperoleh oleh Victim. Betul. Void perlu berhati-hati, nggak boleh terburu-buru karena dengan 1 airdrop yang diperoleh oleh Fajar, ini dia menutup angle shot dari semua anggota Void yang tersisa. Ya, tapi kita lihat kali ini maybe punya angle shoot, bakal langsung shoot. ditembak, bakal langsung dikeker, clean shot, breakdown dan winner chicken dinner untuk Void di match pertama season yang ketiga. Betul, what a nice chicken dari tim Void dan nice banget play mereka, bener-bener mereka menggunakan keunggulan mereka untuk dimaksimalkan ya. Yap, betul banget. Dan berapa kill tadi ya? 9, 10? Tadi itu Harusnya 9 sih atau 10 ya? 9 atau 10 ya. 9 atau 10, karena benar-benar mereka mendominasi dari pertengahan game hingga akhir dari gamenya. Dengan center zone yang diperoleh, dapetin juga 1 shack dan juga benar-benar sudah melakukan forting yang rapi banget. Dan split mereka rapi banget juga. Betul, padahal kalau bisa dibilang ya mereka hanya punya 1 shack kecil doang. Tapi split position yang dibilang sama Wolfie tadi benar-benar bagus banget dilakukan sama Void kali ini.